Selamat malam, kembali kita bertemu dalam program belajar Alkitab interaktif secara online. Dan malam hari ini kembali kita berjumpa dan akan mengikuti pembahasan yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta JF Manulang dengan judul Gereja Allah yang Benar. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah beberapa kali kita bertemu, banyak hal yang saudara dan saya belajar dari berbagai topik yang sudah dibagikan. Dan malam hari ini tentunya kita berharap dan berdoa kita kembali akan belajar sesuatu yang penting yang tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kita, tetapi oleh pertolongan Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum acara ini kita mulai, seperti biasanya kita akan awali dengan doa. Untuk itu kami mengajak saudara-saudara dimanapun berada, untuk boleh bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Setelah satu pekan ini, kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada, kami telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan kesehatan, sukacita, kebahagiaan, pekerjaan kami diberkati, dan banyak hal lagi yang tidak dapat kami katakan. Sungguh besar kasih setia Tuhan dan berkat-Mu boleh menjadi bagian kami. Malam ini, sebelum kami memulai acara ini, kembali kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, menyertai setiap pendengar, menolong, mengendalikan alat-alat dan jaringan yang masing-masing kami gunakan, dan menolong hamba Tuhan Pendeta JF Manulang yang akan berbicara atas nama Tuhan melalui program pada malam hari ini. Tuhan, kiranya sepanjang acara ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah, baik saudara-saudara, seperti halnya malam-malam sebelumnya, bagi saudara-saudara yang membutuhkan bantuan yang saudara boleh lihat peragaan, saudara boleh melihat di salah satu bagian dari tayangan ini, dan saudara boleh menyaksikan itu sementara pembicara berbicara. Nah, tanpa membuang waktu, malam hari ini kami serahkan waktu yang indah ini kepada hamba Tuhan, Pendeta JF Manulang, untuk boleh menyampaikan pembahasan, dan marilah kita akan ikuti ini dengan berdoa, semoga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan kepada hamba Tuhan, Pendeta JF Manulang. Shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat sabat. Kami sampaikan salam kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini, pada malam sabat ini, dimanapun Anda berada. Doa kami kiranya memberkati saudara-saudara semuanya di dalam Tuhan. Sebelum kita membahas pokok bahasan di malam hari ini yang berjudul Gereja Allah yang Benar, ada satu pertanyaan yang akan kita jawab pada malam hari ini yang berkaitan dengan pelajaran kemarin malam. Saya akan buka dulu PowerPoint yang sudah disiapkan. Pada malam hari ini ada satu pertanyaan dari saudari Nadine Areta dari Malang. Pertanyaannya, pertanyaan sangat bagus dan penting. Mengapa kita tidak boleh memakai pakaian yang sangat indah atau mewah? Memang kalau dipikir-pikir, ya, apa salahnya sih memakai pakaian yang sangat indah atau mewah? Dan lagi pula, indah dan mewah itu mungkin tergantung kepada cara pandang seseorang. Namun yang disebutkan di dalam Alkitab, sebagaimana yang kita bahas kemarin, 1 Petrus 3 berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Bagaimana cara perhiasan secara lahiriah pada zaman Petrus? Mengepang-ngepang rambut. Apalagi memakai perhiasan emas. Dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Jadi memang perhiasan emas atau mengenakan pakaian yang indah-indah bukan lagi sesuatu yang wajar ya. Dalam arti indah-indah ini ya sesuatu yang wah gitu. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Jadi gantinya tampilan luar ya lahiriah, tetapi
hamba Tuhan Rasul Petrus berkata, biarlah perhiasanmu itu tetap juga perhiasan, tapi perhiasan batiniah yang tersembunyi, bukan yang sekadar tampilan luar. Tentunya tampilan luar juga perlu, tapi bersih, sopan, sehat, pantas ya. Tetapi perhiasan-perhiasan yang membuat diri kita dilihat orang dari luar, ya, itu memang tidak dianjurkan. Hendaklah perhiasanmu manusia batiniah yang tersembunyi, ya. Tapi tentunya tampil juga keluar dari dalam batin dengan perhiasan yang tidak bisa binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentrem yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi memang kalau di mata manusia sih, apalagi misalnya kalau penampilan mencari pakaian terbaik atau pakaian terglamor dan sebagainya, ya memang pasti ya, pasti mereka melihat dari tampilan luar. Tetapi kalau cara Tuhan melihat, bukan apa yang dilihat manusia, tetapi hati itulah yang dilihat Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10, Paulus berkata kepada Timotius, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Jadi indah-indah, mahal-mahal itu dianggap paralel ya. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, tadi dengan sopan, lemah lembut ya, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi inilah nasihat Tuhan melalui hambanya Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus kepada Timotius untuk diterapkan di jemaat. Yang jelas, memang tidak semua orang akan menerima ini. Tetapi sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, kita pantas menerima nasihat Tuhan, karena memang nasihat Tuhan ini adalah nasihat yang terbaik buat kita. Sebelum saya akhiri jawaban pertanyaan ini, saya pernah mengingat dulu terjadi peristiwa di Bandung ya. Di Bandung itu ada perempuan yang mengenakan kalung yang sangat bagus. Tapi dia naik angkot. Terus datang 2 orang penumpang juga. Ternyata kedua penumpang ini adalah copet. Maka tiba-tiba salah satu dari 2 orang ini langsung merampas kalung yang di lehernya, dan mungkin kerjasama dengan angkot, tidak tahu, angkot pun stop dan orang ini pun lari, dan perempuan itu berteriak, copet, copet, maling dan sebagainya. Dikejar. Orang itu lari terus masuk ke gang-gang dan sebagainya. Tapi akhirnya dapat juga itu si perampok itu atau tukang rampas itu kalung itu. Tetapi waktu dicek, kalungnya nggak tahu di mana. Ternyata dia telan itu kalung, ya. Akhirnya dibawa ke dokter dan dikasih obat pencahar dan keluarlah itu hasil rampasannya. Tak tahu ternyata kalungnya itu pun sebenarnya bukan emas murni, tetapi yang murahan. Dia sudah dikejar-kejar, dia sudah diteriakin maling atau rampok, dia telan, dikasih obat pencahar, akhirnya keluar, ternyata juga tidak menghasilkan banyak uang. Demikian juga perempuan itu. Ya, perempuan itu jadi trauma ya, mengenakan perhiasan. Jadi memang banyak hal-hal dari pengalaman sehari-hari yang memang lebih aman lah kita mengenakan pakaian yang sopan, pantas, sederhana, perbuatan baik, ketimbang menghiasi diri kita dengan perhiasan-perhiasan luar. Yang penting kita bersih, pakaian yang pantas, sopan, hormat, ya, sesuai dengan norma-norma kehidupan umat Tuhan. Semoga jawaban ini bisa menolong kita. Terima kasih. Baiklah, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu gereja yang benar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami serahkan saat yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami, taruhlah perkataan-Mu ke dalam mulut hamba-Mu, dan urapilah semua hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya kami dapat mengerti sabda Tuhan, dan kami tunduk kepada kebenaran-Mu, dan berikanlah kepada kami kerelaan hati untuk mengikuti sabda Tuhan, dan menerimanya dengan senang hati, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Iya, semua gereja sama. Inilah yang mungkin sering kita dengar ya. Tak kupandang dari gereja mana. Semua gereja itu bagus. Semua gereja itu memuliakan Tuhan. Semua
tentunya mau ke surga. Jadi nggak masalah. Soal gereja itu kan mungkin hanya sekadar label ya, merek. Sama seperti bis umum katanya, dari Pekanbaru menuju Medan. Ya, ada bapak-bapak yang kami kenal berkata begini, Pak Pendeta, gereja itu seperti bis umum dari Pekanbaru ke Medan. Oh ya, satu merek itu ALS, Antar Lintas Sumatera. Satu lagi Makmur. Ya, kalau ALS dia masuknya harus dari poolnya, ataupun kalau dicegat di tempat tertentu harus yang tertentu, tidak boleh sembarangan. Kalau Makmur ya boleh cegat di mana saja, tetapi tujuannya sama-sama Medan katanya. Ya itu kalau bis ya. Tetapi apakah demikian? Apakah gereja itu semua sama? 1 Petrus 2:9 Tuhan berkata melalui Rasul Petrus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Itulah umat Tuhan. Gereja. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Siapa Dia? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja yang benar itu adalah gereja yang disebut terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan gereja yang benar itu tujuannya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Tuhan. Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan dosa kepada terang kebenarannya yang ajaib. Inilah secara prinsip kebenaran dari hal gereja yang benar. Jadi kalau ada gereja yang tidak menganggap mereka bangsa yang terpilih, tidak juga mempunyai keimamatan yang rajani dalam arti keimamatan seluruh orang percaya, the priesthood of all believers, tetapi hanya kelompok tertentu yang menjadi imam, seperti orang Israel hanya keturunan Harun dan orang Lewi, itu masih sistem lama. Tetapi sistem baru dalam keimamatan Kristus, semua adalah orang yang terpilih kalau sudah menerima Kristus. Semua bisa menjadi imam kerajaan. Dan mereka disebut bangsa yang kudus. Bukan pribadi yang kudus saja, tetapi bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Tuhan. Dan mereka ada untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Jadi gereja yang besar itu ialah gereja yang mempunyai misi. Dan misinya itu ialah sebagai satu umat persekutuan, fellowship, koinonia. Dan mereka berkumpul, bersekutu untuk saling melayani. Ya, service, diakonia. Dan mereka sesudah berkumpul saling melayani juga menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, yaitu witnessing, marturia. Dan juga orang-orang yang sudah menerima kesaksian ini dan bergabung menjadi tubuh Kristus atau jemaat, mereka itu diajar menjadi murid Tuhan atau discipleship tidak sekalian. Jadi kalau kita mau mengetahui mana gereja yang benar, maka inilah ciri-ciri gereja yang benar dari ulasan firman Tuhan pada malam hari. Yang pertama, gereja yang benar diorganisasi atau didirikan atau dibentuk sebagai saksi bagi Yesus. Mereka adalah agen keselamatan. Mereka berkumpul bukan sekadar menjalankan upacara gereja. Kalau anak lahir, dibuat upacara syukuran. Kalau anak dibaptis, dibuat upacara baptisan. Kalau ada yang menikah, dibuat upacara pemberkatan nikah. Kalau ada yang meninggal, dibuat upacara penghiburan kepada yang meninggal. Bukan hanya itu ya. Bukan hanya sekadar berkumpul untuk acara-acara. Tetapi untuk menjadi agen keselamatan. Apa itu artinya agen keselamatan? Menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan yang ajaib. Dipanggil dan diorganisasi melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Kisah 1 ayat 8 dan 9.
Apa dikatakan di situ? Tetapi kamu, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Jadi berkumpul itu hanya sebagian dari fellowship koinonia, tetapi harus ada juga service, ya, atau diakonia. Bahkan juga harus dilanjut dengan kesaksian marturia, mengabarkan Injil yang kekal sebagai mandat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan apa? Segenap kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Karena itu, sementara kamu pergi, as you go, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kupesankan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi inilah sebenarnya ciri khas gereja yang benar. Kalau hanya sekedar kumpul-kumpul itu namanya kumpulan sosial. Tetapi harus menjadi agen keselamatan. Gereja itu diorganisasi untuk mengabarkan Injil yang kekal. Wahyu 18 ayat 4. Apa dikatakan situ? Keluarlah kamu, hai umatku, dari Babel. Apa itu Babel? Babel itu sistem dunia, nilai-nilai duniawi, bahkan juga nilai duniawi yang dicampur dengan filsafat-filsafat, yang dicampur antara keduniawian dengan sesuatu yang kelihatan rohani, namun membuat orang jadi bingung, membuat orang jadi mabuk, membuat orang jadi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Keluarlah dari sana. Inilah yang akan menjadi pekabaran dari agen keselamatan, yaitu gereja yang benar. Gereja Masehiat benar ke-7 atau dalam bahasa Inggris disebutkan Seventh Day Adventist adalah gereja yang bersaksi. Bagaimana caranya gereja Advent bersaksi? Melalui kehidupan pribadi dan jemaatnya, melalui lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan, melalui media cetak dan elektronik, ya, melalui radio, televisi, dan setiap atau semua sarana komunikasi lainnya digunakan. Sebagaimana pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, ini merupakan kenyataan dari gereja yang benar, gereja yang bersaksi, yang menggunakan semua media untuk memberitakan Injil yang kekal ke seluruh dunia, yang memang inilah sebagai ciri khas dari gereja yang benar. Selain diorganisasi untuk memberitakan Injil yang kekal, menjadi agen keselamatan, memberitakan jalan keselamatan, perbuatan-perbuatan besar Dia yang memanggil kita dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Gereja yang benar menuruti perintah-perintah Allah, menuruti seluruh perintah Allah secara keseluruhan, tidak memisah-misah atau membuang sebagian. Marahlah naga itu. Di dalam kitab Wahyu atau kitab naga itu melambangkan iblis. Marahlah iblis atau setan itu. Kepada siapa dia marah? Kepada perempuan itu. Apa artinya perempuan itu? Perempuan itu artinya jemaat. Tetapi di dalam kitab Wahyu ada dua perempuan. Satu perempuan yang mengenakan jubah putih berselubungkan matahari. Di atas kepalanya ada mahkota dengan 12 bintang dan kakinya bertumpukan bulan. Tetapi dalam Wahyu 17 ada perempuan lain, yaitu Babel, ibu dari segala pelacur, yang mengenakan baju merah ungu dan krimisi. Di tangannya ada piala yang berisi anggur hawa nafsu cabul. Dan di dahinya tertulis nama rahasia, yaitu Babel besar, ibu dari segala pelacur. Jadi iblis marah bukan kepada gereja yang palsu, gereja yang murtad di Wahyu 17, tetapi dia marah kepada perempuan, yaitu jemaat yang benar di Wahyu pasal 12. Tetapi apakah ciri-ciri dari perempuan yang setia itu, yang menjadi sasaran murka iblis? Dikatakan di sini, Wahyu 12:17, yang menuruti hukum-hukum Allah. Terjemah lain berkata, yang menuruti perintah-perintah Allah, commandments of God, atau the law of God. Dan yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Jadi, gereja yang benar menerima 10 perintah Tuhan
dasatita, the Ten Commandments. Oleh karena mereka mau menyaksikan Yesus. Sebab Yesus berkata, aku suka akan Tauratmu, perintahmu atau Tauratmu ada di dalam dadaku. Yesus itu tidak pernah menyimpang dari Torah, Nevi'im, dan Ketubim, yaitu kitab perjanjian lama, yang mengajarkan jalan yang benar sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi setan marah, tidak dia marah sembarangan, dia hanya marah kepada jemaat yang setia kepada Tuhan. Kalau yang tidak setia atau setengah-setengah setia, dia tidak perlu marah. Karena dalam hatinya, nggak usah dimarahi mereka itu. Dongan, doi, kawan kok itu katanya. Setan tidak masalah buat dia kalau ada umat Kristiani yang menuruti 9 perintah Tuhan. 1 enggak. Tapi mari kita ingat, Yakobus berkata, barang siapa melanggar salah satu dari 10 itu, sama dengan melanggar semuanya. Jadi, kalau kita mau menjadi umat Tuhan, mari kita dengar rendah hati, menerima ke-10 perintah Tuhan, dan bergabunglah dengan gereja yang meninggikan 10 perintah Tuhan, termasuk perintah yang keempat, yaitu mengenai sabat. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan Yesus? Perintahnya ialah agar kamu saling mengasihi satu sama lain. Apa lagi? Dia bilang apa? Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih kepada Tuhan artinya apa? Yang pertama, kita tidak menjadikan ilah lain di hadapan hadiratnya. Yang kedua, kita tidak menjadikan patung apapun untuk disembah. Yang ketiga, kita tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kita akan mengingat dan menguruskan hari Sabat. Itulah kasih kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kelima, sampai ke-10, kasih kepada sama manusia. Kita akan menghormati ayah dan ibu kita tidak akan membunuh, kita tidak akan berzina, kita tidak akan menjadi saksi dusta, dan kita tidak akan mencuri, dan kita tidak akan menginginkan milik sama manusia. Jadi saudaraku, inilah gereja yang benar, yang mengasihi Tuhan dan menjabarkan kasih itu dengan 10 perintah. Karena di dalam kedua perintah itulah segala kesimpulan dari kitab para nabi. 1 Yohanes 5 ayat 3, Yohanes menuliskan juga kepada orang-orang Kristen yang digembalakannya. Inilah kasih kepada Allah. Apa kasih kepada Allah? Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena kasih membuat semuanya berbeda. Seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada kekasihnya, dia bilang apa? Kaulah sayangku, kaulah cintaku, kaulah bulanku, kaulah segalanya bagiku. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Aku cinta padamu setengah mati. Kalau tidak percaya, belah dadaku. Itulah kata dia ya. Sangkit cintanya. Walaupun ke gunung, dia naik. Walaupun ke lautan, dia seberangi. Semua itu tidak berat demi cinta. Demikian juga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, oleh karena dia sudah pertama-tama mengasihi kita sambut kasihnya dengan menerima perintah-perintahnya itu. Dan perintah-perintahnya itu tidak akan berat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena di dalam setiap perintah Tuhan terdapat kuasa. Satu kali Tuhan bertemu dengan orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh tidak bisa mengangkat tangannya. Atau berdiri juga tidak bisa. Namanya juga lumpuh. Tetapi Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ya mau. Tuhan bilang apa? Berdirilah atau angkatlah tanganmu. Kalau digunakan logika-logika, loh, kalau saya bisa berdiri, berarti saya tidak lumpuh. Kalau saya bisa mengangkat tangan, berarti tangan saya tidak lumpuh. Tetapi justru pada saat Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Kalau mau berdirilah. Atau kalau mau angkat tanganmu. Di dalam perintahnya itu, suruhannya itu ada kuasa. Pada waktu Tuhan menyampaikan perintahnya, 10 perintah, dasatita, the Ten Commandments, kalau kita mau menerimanya, di dalam perintah itu ada kuasa. Maka Tuhan memampukan kita. Perintah-perintahnya itu bagi orang yang mengasihinya tidak berat. Amin, saudara? Amin.
Saudaraku, gereja yang benar adalah gereja yang menerima 10 perintah Tuhan. Gereja Advent menerima dan percaya ke 10 perintah Allah. Tadi kita sudah sebutkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Gereja Advent tidak mengabaikan salah satu atau beberapa dari 10 perintah Tuhan. Bahkan juga tidak mengabaikan atau mengubah hukum atau perintah yang keempat, yaitu hari Sabat. Saudaraku, itulah sebabnya tadi saya katakan selamat malam, dan selamat Sabat. Karena dari matahari terbenam hari Jumat sampai matahari terbenam hari Sabtu, itulah hari Sabat perhentian penuh bagi umat Tuhan. Saudaraku, ciri khas gereja yang benar yang ketiga cirinya adalah selain menuruti 10 perintah Tuhan, memiliki kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Dan ini kita sudah bahas pada saat yang lalu. Marahlah naga itu, setan itu, kepada perempuan itu atau kepada jemaat yang benar, lalu memerangi keturunannya atau penerusnya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus. Dan apakah kesaksian Yesus itu? Wahyu 19:10, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara-saudaraku, satu-satunya gereja di dunia ini yang mengakui dan meninggikan kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Karunia Roh Kudus yang diberikan kepada jemaat untuk menyaksikan Yesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, menjadi juru selamat. Yang menuruti perintah-perintah Tuhan secara sempurna, titik komanya, tidak ada yang kurang. Bahkan di dalam hati pun dia tidak pernah berbuat dosa. Dia dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Namun dia tidak berbuat dosa. Dialah yang menuruti perintah Tuhan dengan sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Roh nubuat menyaksikan Yesus yang setia kepada Bapa yang di surga. Dan agar para pengikutnya juga setia kepada Bapa. Seperti halnya seperti Tuhan Yesus. Gereja Masehiat Penar ke-7 ada untuk menyaksikan Yesus, ada untuk meninggikan Yesus. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang disaksikan adalah Yesus seperti atau sebagaimana yang terdapat dalam firman Tuhan. Bukan Yesus filsafat-filsafat, Yesus yang dikarang-karang, yang dimodifikasi, tetapi kebenaran Kristus sebagaimana yang ada di dalam Kristus, yang ada dalam Injil, mulai dari Torah, Nebiim, Ketubim, Injil, surat-surat perjanjian baru, surat-surat umum, surat-surat Paulus, dan juga tentunya kitab Wahyu. Inilah yang disaksikan oleh gereja Advent secara utuh dan tidak sebagian-sebagian atau sepotong-potong, sehingga gambarnya itu menjadi gambar yang lengkap. Ibarat teka-teki jigsaw puzzle, semua pas masuk ke tempatnya masing-masing, sehingga jelaslah Injil kerajaan Allah itu sebagaimana yang dimasukkan oleh Tuhan. Bukan Injil yang dimodifikasi, Injil yang dijahit-jahit, yang dirajut-rajut sesuai dengan keinginan orang. Tetapi Injil yang dibawakan oleh gereja Advent, yang disaksikan oleh gereja Advent, Yesus yang sebenarnya, the real Jesus, sebagaimana dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Matius 24 ayat 14, inilah semboyan yang selalu dibawakan oleh gereja yang benar. Apa itu? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Barulah tiba kesudahannya. Dan ayat 13 sebelumnya dikatakan, barang siapa yang bertahan sampai kesudahan, dialah yang diselamatkan. Siapakah yang bertahan dan diselamatkan itu? Ialah mereka yang memberitakan Injil yang kekal, Injil kerajaan Allah menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan inilah misi dari gereja yang benar, gereja Advent. Kesaksian Yesus adalah kabar baik yang disaksikan oleh gereja yang benar kepada manusia. Daniel 2 ayat 44-45 berkata apa? Pada masa raja-raja, ini menyangkut mengenai nubuatan Daniel pasal 2, pada zaman raja-raja 10 jari-jari, maka Tuhan akan mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Kerajaan yang kekal, kerajaan Allah yang diberikan kepada umat Allah yang kekal selama-lamanya, dan kerajaan itu tidak berkesudahan selama-lamanya. Inilah yang kita bawakan, dipanggil bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kita dipanggil menjadi warga negara
kerajaan Tuhan yang kekal. Kerajaan batu di dalam Daniel pasal 2. Kerajaan Allah yang kekal, umat Allah yang maha tinggi di Daniel pasal 7. Dan juga tentunya kerajaan Injil yang dibawakan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius 28, 9, 20. Sementara kamu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kupesan kepadamu. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian sampai akhir zaman. Inilah misi. Jadi bukan hanya ngumpul-ngumpul acara-acara, ya, tetapi memang ada kumpulan fellowship, ada juga kumpulan untuk saling melayani, service, kumpulan juga untuk bersaksi, witnessing, dan kumpulan juga untuk menjadikan murid. Inilah misi dari gereja yang benar. Gereja yang benar menerima 10 firman Tuhan dan mau meninggikan atau menyaksikan Yesus. Gereja Masihat Perkara 7 menerima karunia nubuat sebagaimana dikatakan dalam Efesus 4 ayat 11. Roh yang sama memberikan karunia yang berbeda-beda. Ada karunia rasul-rasul, Tuhan juga memberikan karunia nabi-nabi, karunia gembala, atau pengajar-pengajar. Semua diberikan oleh roh yang sama kepada tubuhnya, yaitu jemaat. Gereja Tuhan menerima manifestasi karunia nubuat melalui seorang perempuan yang bernama Ellen Gold Harmon yang menikah kepada James White menjadi Nyonya Ellen G. White yang lahir pada tanggal 26 November 1827 di Amerika Serikat. Dan karya tulis hasil karunia nubuat ini semasa hidupnya mulai dari 26 November 1827 sampai 24 Juli 1915 telah menuliskan hasil dari karunia nubuat ini 55 buku, 2000 artikel di majalah Review, 2000 artikel di majalah Science, dan 500 artikel di berbagai terbitan lainnya. Apa isi tulisannya? Tulisannya selalu meninggikan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang menuntun orang berdosa agar menerima keselamatan yang kekal. Tulisannya bukan pengganti atau tambahan kepada Alkitab, tetapi terang kecil yang menuntun umat percaya kepada pemahaman Alkitab seutuhnya. Jadi, saudara-saudaraku, tulisannya yang paling terkenal yang dibaca oleh puluhan juta penduduk dunia ini sepanjang zaman, atau mungkin sudah ratusan juta ya, yaitu satu buku yang berjudul Kebahagiaan Sejati atau Steps to Christ. Dan pada waktu orang membacanya, mereka sangat dituntun kepada Tuhan. Dan banyak kesaksian orang-orang yang tadinya ateis, tadinya agnostik, tadinya tidak percaya kepada ilahi, kepada Tuhan Yesus dan sebagainya. Pada waktu mereka membaca Kebahagiaan Sejati atau Step to Christ, akhirnya mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan dan bergabung menjadi anggota gereja Masihat pada ke-7. Saudaraku, terimalah gereja yang benar sebagai tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini, yang memang menerima karunia nubuat, manifestasinya melalui pelayanan hamba Tuhan, yaitu Nyonya Ellen G. White. Apa tujuannya diberikan itu? Tujuannya diberikan itu agar siap menyambut parusia, agar siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Roh nubuat adalah manifestasi karunia Roh Kudus dalam jemaatnya, agar siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Diadakan penelitian bahwa orang-orang yang membaca tulisannya, mereka lebih setia kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, lebih setia kepada negara di mana dia berada, dan lebih setia sebagai warga negara yang baik, dan bahkan juga lebih setia untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ciri gereja yang benar yang keempat ialah gereja ini pada periode akhir zaman muncul setelah periode tahun 1798. Apa maksudnya ini? Kita mengetahui dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, apa dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yohanes yang menerima penglihatan itu? Apa yang kau dengar, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah
kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Smyrna, kepada jemaat Pergamus, kepada jemaat Tiatira, kepada jemaat Sardis, kepada jemaat Philadelphia, dan juga kepada jemaat Laodikia. Secara geografis, fisik, semua jemaat itu ada waktu itu. Tetapi ketujuh jemaat ini juga merupakan jemaat simbolis yang ada mulai dari abad pertama sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kita tidak tahu kapan. Dan jemaat terakhir di dunia ini sebelum parusia disebut dengan jemaat Laodikia. Laodikia ini dari kata Laos yang artinya people, umat, dan Dikaios atau Dikaya yang dihakimi atau yang dinyatakan benar. Di manakah seseorang itu dinyatakan benar? Ya di pengadilan. Dengan perkataan lain, jemaat Laodikia adalah jemaat yang mengkhotbahkan Injil yang kekal tentang kabar baik pengadilan. Jemaat Laodikia, jemaat yang sekarang ini disebut jemaat Laodikia yang artinya umat yang dihakimi, umat yang mengkhotbahkan, mengumandangkan penghakiman Tuhan. Di mana penghakiman itu terjadi pada akhir nubuatan 2300 petang dan pagi yang terdapat di dalam Daniel 8:14, yaitu keganapannya 22 Oktober 1844, di mana ini merupakan fase kedua keimamatan Kristus. Fase pertama sejak kenaikannya ke surga, dan fase kedua sejak digenapinya nubuatan 2300 petang dan pagi. Setelah genap 2300 petang dan pagi, maka tempat kudus itu akan disucikan, akan dibersihkan. Di dalam terjemahan baru dikatakan akan dipulihkan kepada keadaan yang wajar. Saudaraku, 1844, maka pekabaran tentang dekatnya kedatangan Tuhan dikhotbahkan di seluruh dunia. Dan orang-orang yang percaya akan dekatnya kedatangan Tuhan ini berkumpul bersama-sama. Namun pada waktu tanggal 22 Oktober 1844, Tuhan tidak datang juga. Maka mereka kecewa. Seperti dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 10. Aku menerima firman itu dan memakannya. Di dalam mulutku katanya apa? Manis. Tetapi di dalam perutku terasa pahit. Itulah kekecewaan. Dan mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa nubuatan ini tidak digenapi seperti yang kita tunggu-tunggu dan harapkan? Dan akhirnya, saudara-saudaraku, kebanyakan mereka Tuhan, sebagian tidak percaya kepada Alkitab, sebagian dengan setia bertanya dan berdoa berpuasa, apa sesungguhnya yang terjadi pada kegenapan 2300 petang dan pagi. Ternyata Tuhan membuka pikiran mereka, menyingkap bahwa pelayanan Yesus beralih dari fase pertama 31 Masehi sampai 1844, dan itulah melambangkan upacara harian di bait suci di kitab imamat. Dan fase kedua yang melambangkan upacara tahunan ke bilik yang maha kudus 1844 sampai tertutupnya pintu kasihan. Dan orang-orang inilah yang akhirnya dengan setia dan berkumpul, dan akhirnya mereka inilah yang 1863 membentuk satu umat kecil, the little flock, yang disebut dengan Gereja Masehiat per ke-7 atau Seventh Day Adventist Church. Saudaraku, dua fase pelayanan Kristus ini terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 14-16 dan juga tentunya Wahyu pasal 22 ayat 11. Dan ini menekankan bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar atau the righteous. Dalam terjemahan baru dikatakan yang adil. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan apa? Sebab kita mempunyai seorang imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia sama seperti kita dan dicobai namun tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada masanya. Yesus melayani sebagai imam besar mulai dari tahun 31. Fase pertama, fase upacara harian, dan fase kedua, upacara tahunan. Dan 1844 merupakan fase kegenapan 2300 petang dan pagi. Dan sesudah itulah, maka jemaat atau Gereja Masehiat per ke-7 muncul sesudah 1844 atau sesudah 1798
inilah sebagai gereja yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau jemaat Laodikia yang mengabarkan tentang pengadilan Tuhan, atau jemaat yang dinyatakan benar dalam pengadilan Tuhan. Dan bagian terakhir, gereja yang benar adalah gereja yang bersifat global, bukan hanya bersifat lokal. Wahyu 14 ayat 6, apa dikatakan di sana? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, ayat 7, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, sebab telah tiba saat penghakimannya. Inilah gereja yang disebut Laodikia yang mengabarkan tentang pengadilan Tuhan. Dan pengadilan Tuhan itu dikatakan, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, kabar baik yang kekal. Dan apa isi kabar baik yang kekal itu? Yaitu pengadilan Tuhan telah tiba. Satu-satunya gereja di dunia ini yang mengabarkan bahwa pengadilan Tuhan terjadi sebelum parusia, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pengadilan itulah kabar baik, judgment for the saint, pengadilan yang memihak kepada umat percaya, bukan judgment against the saint, bukan pengadilan yang melawan orang percaya. Hanyalah gereja Masih Advent hari ke-7. Saudaraku, pada malam hari ini saya mengundang dengan sungguh-sungguh dengan rendah hati. Bergabunglah dengan gereja yang benar, gereja yang merupakan kegenapan dari nubuatan, gereja yang mengabarkan pengadilan Tuhan sebelum kedatangan yang kedua kali adalah kabar baik. Karena pengadilan ini bukan mengadili atau mempersalahkan orang yang percaya kepada Yesus, tetapi pengadilan yang membela mereka agar dinyatakan layak masuk surga. Saudaraku, pada malam hari ini saya memanggil, saya mengimbau, saya memohon dengan kerendahan hati dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari, janganlah kita melakukan ibadah yang percuma sama seperti pada zaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengaku mengikuti firman Tuhan, tetapi yang mereka hidupkan adalah ajaran-ajaran manusia, perintah-perintah manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus bilang apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Ini dikutip dari Nabi Yesaya. Kenapa percuma? Oleh karena ajaran yang mereka ajarkan atau ajaran yang mereka terima adalah perintah manusia. Saudara-saudaraku, gereja Advent adalah gereja yang melakukan perintah Tuhan. Tidak mencampurkan perintah-perintah atau ada istiadat atau filsafat-filsafat manusia ke dalam gerejanya. Murni seperti perawan. Tidak melacurkan diri dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari bergabung. Sambutlah Yesus Kristus sebagai Tuhan atas gereja ini. Sebagai Tuhan atas hari Sabat. Yang menerima Sabat hari ke-7. Dan juga yang mengkhotbahkan Injil yang kekal. Dan Injil yang kekal itu adalah pengadilan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau pengadilan praparusia, pengadilan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, saudara mau pilih yang mana? Pilihlah Alkitab, bukan tradisi. Pilihlah hukum Tuhan atau perintah Tuhan, jangan aturan-aturan manusia. Terimalah ajaran Yesus, jangan pendapat-pendapat atau pikiran manusia. Terimalah perintah ilahi, jangan perintah yang diganti oleh manusia. Sesuai dengan Daniel pasal 7 ayat 25. Tanduk kecil itu berupaya mengubah waktu dan hukum dan menganiaya umat Tuhan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Terimalah kebenaran, bukan kepalsuan atau kesalahan. Terimalah yang asli, yang tulen, bukan yang palsu atau tiruan. Terimalah cara Tuhan, jangan cara manusia. Saudaraku, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku kenal mereka, dan mereka itu mengikut aku. Pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan suara Tuhan Yesus. Dan marilah kita mengikut dia. Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan dia di dalam gereja yang benar. Gereja yang diorganisasi untuk mengabarkan Injil. Gereja yang menerima 10 perintah Tuhan.
gereja yang menerima roh nubuat, gereja yang bersifat global, dan juga gereja yang muncul sesudah tahun 1798 atau tepatnya sesudah 1844. Dan biarlah saudaraku digerakkan oleh Tuhan untuk bergabung dengan gereja Masehiat Perkara ke-7 Seventh-day Adventist yang meninggikan Yesus Kristus, yang meninggikan 10 perintah Tuhan, dan yang mengkhotbahkan pengadilan adalah kabar baik sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagi saudara-saudara yang belum bergabung, sambil kita berdoa, mari jika Tuhan berbicara ke dalam hatimu, sambutlah dan terimalah, bergabunglah dengan gereja yang benar. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Oleh karena Tuhan berikan kami waktu untuk mendalami sebagian dari firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas sabdamu. Kami tidak perlu lagi bingung mencari gereja yang benar. Karena semua berkata bahwa gereja mereka gereja yang benar. Gereja yang memuliakan Tuhan. Gereja yang bertujuan ke surga. Tetapi setan hanya marah kepada jemaat, yaitu perempuan, yang setia menuruti 10 perintah Tuhan, yang tidak mengabaikan salah satu pun dari perintah Tuhan, bahkan juga mau menyaksikan Yesus dengan tuntunan karunia nubuat, meninggikan Yesus supaya setia kepada Tuhan, sama seperti Yesus setia kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, berbicaralah ke dalam hati kami. Sentuhlah hati kami Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang saudara-saudara telah dengarkan, yang sudah kita sampaikan, meyakinkan kita, menggerakkan kita untuk menerima panggilan Tuhan, bergabung dengan gereja yang benar. Jika engkau mendengarkan suaranya pada malam Sabat ini, terimalah, ambil keputusan, janganlah keraskan hatimu. Sesungguhnya hari inilah hari perkenanan itu. Sesungguhnya hari inilah hari keselamatan itu. Jikalau saudara mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini telah berakhir. Namun sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa yang pertama, sesungguhnya acara yang saudara-saudara dan saya ikuti selama beberapa waktu di dalam program Belajar Alkitab Interaktif secara online, pembahasan ini sesungguhnya akan kembali dibahas mulai nanti hari Minggu atau tepatnya tanggal 30 Agustus. Bila mana saudara-saudara baik yang sudah belajar maupun saudara-saudara yang lain yang saudara-saudara ingin untuk mereka pun mengetahui apa yang saudara-saudara telah ketahui, ajaklah mereka kembali kita bergabung dan kita akan mulai dari pembahasan yang pertama. Dan itu akan dipelajari kembali mulai hari Minggu sampai selesai pembahasan-pembahasan sebagaimana yang sudah kita ikuti bersama selama beberapa waktu ini. Dan kembali pembicara-pembicara yang Tuhan persiapkan untuk menjadi terang dan penolong bagi kita untuk mengerti, memahami akan isi kitab suci, kita akan ikuti dari malam ke malam. Kemudian yang kedua, besok pagi kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama di dalam kebaktian bersama yang akan dimulai pada pukul 8 pagi melalui Hope Channel, dan saudara dapat mengikutinya baik melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Kami sangat berharap dimanapun saudara-saudara berada, kita boleh terhubung, bergabung bersama-sama untuk mengikuti acara kebaktian ini. Dan pembicara besok adalah Pendeta Samuel So, ketua divisi kita, yang akan berbicara bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita boleh mengikuti acara ini dengan baik. Tuhan kiranya memberkati kita semua, kiranya berkat, tuntunan Tuhan, perlindungannya selalu menjadi bagian kita semua. Selamat malam, selamat hari Sabat, selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali.